Oke, masih di ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santuy bareng gue Daus Rojali dan bintang tamu kita pada kesempatan hari ini. Uh, Artis yang bakal kita tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol ini, beliau ini merupakan stand up komedian. Gue nggak tahu dia mulai karirnya tuh tahun berapa, tapi yang pasti sebetulnya gue pengen nanya gitu loh, cuman nggak enak kalau dalam kesempatan ketemu terus kalau nanya terlalu dalam kayaknya gimana ya, kurang etis atau gimana, tapi itu juga cukup mengganggu pikiran gue dan gue pengen banget sebetulnya tahu lebih dalam tentang temen gue yang satu ini. Namanya Pancatis. Lo kalau browsing namanya di Google itu langsung keluar, nggak perlu ragu, dia ini salah satu stand up komedian profesional buat gue karena memang konsistennya gue kasih 2 jempol, karya-karyanya juga banyak, dan ide-idenya juga banyak diserap oleh teman-teman komedian lain untuk dijadikan materi mereka pada saat misalnya mereka manggung gitu. Jadi walaupun memang kebetulan sebetulnya informasi mengenai jokes dari satu orang ke beberapa orang itu memang hanya pertukaran ya, dan gue juga akui bahwa setiap kali gue nge-MC juga ada beberapa jokes dari teman-teman yang gue serap dan gue modifikasi. Tapi untuk teman gue yang satu ini, dia rajin banget nyiptain satu jargon atau jokes-jokes yang menurut dia hasil pemikirannya dia ini, hasil pemikirannya beliau ini. Dan konsistennya dia dalam hal membuat jokes yang memang dalam dan perlu pemikiran lebih jauh, memang keren banget bro. Karena menurut gua kalau udah ngedengerin Panca Atis ngomong itu, lu harus harus stay tune ya. Lu harus mencoba berandai-andai, seolah-olah atau lu coba untuk mereka-reka dan lu coba untuk masuk dalam dunianya dia. Dan untuk sebagian orang mungkin nggak berhasil, mereka nggak bahkan menganggap Pancatis itu nggak lucu. Tapi buat gua, kalau lu udah kenal dia dan lu coba untuk melihat penampilannya dia dalam konteks dia menyampaikan stand up komedinya di atas panggung, itu luar biasa banget, nggak mati. Maksud gua, jokes yang dia sampaikan itu kadang simple, tapi kalau lu pikirin lu akhirnya tergelitik sendiri dan dia memang lucu gitu, seperti itu. Nah, beberapa kali gue juga sudah pernah bekerja bareng dengan beliau, khususnya dalam konteks menjadi MC, dan gue akuin kalau gue ada di samping dia tuh itu terus terang nggak kehabisan ide, dan jadi lebih mudah gitu nyampein materi karena dia juga orangnya bisa mancing dan dia juga bisa kita pancing gitu. Ini keistimewaannya Panca Atis. Dan gue sangat rekomendasiin Panca Atis, bukannya karena dia teman dekat gue, enggak, tapi karena memang beliau ini menurut gue keren. Dia dipasangin sama siapa aja rata-rata cocok gitu. Karena memang dia partner yang nggak terlalu dominan, tapi wawasannya dia tentang jokes atau lelucon yang pengen disampaikan ke audiens itu memang luas, dan biasanya sih up to date ya. Dia ngomong Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca, seperti itu jargon-jargon yang menurut gue ini cerdas banget, karena gue sampai nggak kepikiran dari kalimat sederhana nama orang kayak Nikita Mirzani, Nikita Willy, terus ini gue Panca. Oh, maksudnya mungkin Nikita Mirzani, Nikita Willy, dan ini gue Panca, seperti itu. Ada banyak banget yang nanti bisa kita serap dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan ke depan mungkin kalau teman-teman juga mencari ide atau butuh pasangan untuk sebagai tandeman dalam dunia MC, atau lebih luas lagi misalnya jadi penyiar atau host dalam program apapun, ini gue rekomendasiin banget orang ini, karena yang tadi udah gue bilang bahwa wawasannya itu luas banget, kaya akan trik-trik, dan pastinya keren banget. Ini gue sekarang mau hubungin dia supaya dia cepet invite Zoom ini supaya kita bisa langsung ngomong ya.
Oke, dia udah ini, udah datangnya. Oke, kita langsung tanya aja langsung ya. Ini 40 menit atau sekitar 30 menit kita ngomong nggak pakai setting-settingan, nggak pakai edit-editan, semuanya pure, kita akan buka selebar-lebarnya. Oke, langsung aja nih. Oke, berteman lama, tapi kadang juga gue pengen tahu banyak tentang dia sebetulnya, kehidupan pribadinya dan bagaimana dia bisa survive di dunia profesional sebagai stand up comedian. Oke, ini orangnya udah ada di sini. Halo, assalamualaikum, Bang Panca. Halo, Bang. Yo. Wah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu. Wih. Ah, masuk juga ya? Masuk, masuk, mantap, mantap. Gimana Iya, kabarnya? Sehat loh? ternyata nggak pakai. Alhamdulillah sehat. Lu Wah, gimana? itu Italia udah mulai menurun ya kalau nggak salah ya? Iya, Karena karena apa kan itu? Italia di Roma aja. Jadi kita tuh harus nyontoh Italia Ya, gue yang di kakak banget Roma aja. melihat materi lu yang terbaru di IG itu memang kok bisa gitu ada ide tentang Italia dan Roma itu gimana ceritanya, Cak? Ceritanya adalah dari si Raja Dangdut. Oh, Roma Irama. Itu kan? Enggak. Jadi, hah? Iya, iya. Iya, ya. Karena kan gini ya, gue tuh senang apa ya, memutarbalikkan kata lah gitu. Jadi gue pikir ini kan Roma kan banyak jalan menuju Roma kan gitu kan. Ya, Nah, terus ada juga banyak ya sebenarnya kita kalau pergi, misalnya kita nih pergi kemana gitu, pulangnya kan nggak harus lewat jalan yang sama kan. ya. Nah itu juga banyak jalan menuju rumah, bisa dong. Jalan banyak jalan menuju rumah ya nggak. Nah dari situ antara Roma dan rumah ya akhirnya gue mainin aja. Jadi Ya. Oke, ini sebetulnya mungkin itulah. teman-teman yang nonton channelnya Panca ataupun nonton channelnya gue pengen tahu banget tentang lebih dalam tentang diri lu, Cak. Gue baru kenal lu sekitar 3 atau 4 tahun ke belakang, tapi gue tahu lu, tapi gue nggak banyak tahu, walaupun pengen nanya yang hal-hal yang lebih spesifik, tapi takutnya ya nggak enak gitu ya kalau dalam realitanya ketemu terus nanya-nanya hal yang lebih dalam. Tapi gue di sini pengen banget nanya tentang hal itu gitu, Cak. Apa tuh? Apa yang lo mau tanyain? Ini ngomong-ngomong, penonton nggak bisa lihat muka lu, kenapa, Cak? Apa lu lagi jerawatan atau? Dulu, emang nggak kelihatan muka gue? Wah, ngomong dong. Dulu. Nah, mana? Kelihatan nggak gue? Belum. Dulu. Oke. Yang mana nih biar kelihatan? Oh, ini kali ini. Nah, ini Nah, ini dia. dia nih. Ini Enggak orang. tuh. Enggak. Tadi gue masuk sini aja gue kaget nggak pakai pintu nih. Tau main masuk aja gue. Orang kan kalau masuk assalamualaikum dulu, ketok pintu dulu. Iya, ya Gue ini masuk. emang beda, Cak. Cak, gue pengen tahu lebih dalam, lu mulai karir lu sebagai komedian atau stand up komedian itu kapan sih, Cak, ceritanya? Sini aja. Ini ngos-ngosan nih. Suara gue kedengeran nggak? Apa? Apa? Suara gue Ceritain kedengeran hal kan? yang belum pernah lu ceritain ke orang lain, Cak. Apaan nih? Apaan? Tentang apaan? Tentang lu mulai sebagai, lu memilih karir lu sekarang dan lu mulai dari kapan tuh? Oh, iya. Jadi gue itu stand up sejak tahun 2012. 12. Itu karena ikut-ikutan Nah, atau memang lu eh, karena sebenarnya gini, kan kalau lo tahu dan mungkin semua orang juga tahu, apalagi penikmat stand up kan, itu stand up itu di Indonesia kan masuk 2011. Maksudnya sebenarnya udah lama, cuma mulai kedengerannya di 2011 dan dimulai dengan sebuah stasiun TV yang dulunya koran, sekarang jadi TV namanya Kompas TV ya kan. Itu 2011.
Suara gue kedengeran kan nih? Kedengeran terus. Ya oke. Kan 2011. Nah itu sebuah TV yang namanya Kompas TV itu bikin ajang lomba stand up, ibaratnya kompetisi stand up komedi yang disebut Suci kan, Ya. stand up komedi Indonesia. Nah pada tahun itu gue udah diajak sebenarnya ikut Suci 2011 tuh, Suci 1 berarti kan, ibaratnya Indonesian Idol 1. Nah ini Suci 1, stand up komedi Indonesia, Kompas TV. Tapi gue belum mau karena waktu itu gue masih sibuk sebagai model iklan. Woi. Ya dulu kan gue gue rajin casting, akhirnya dapet juga tuh iklan lumayan. Gue Dan apa, Cak? Contohnya apa, Cak? ada iklan Starmal tuh, yang rokok tuh, yang gue jadi dosen di kandang sapi itu gue. Terus iklan Nexian, terus iklan apa namanya, banyak lumayan, obat sakit kepala Demin, terus iklan pompa air gue sama Om Deddy Miswar. Wah, keren. Jadi Ternyata ya. lumayan nih ya, gue dulu jadi gue sering casting iklan dan banyak dapat jobnya gitu. Biasanya Nah, di casting iklan itu lu perannya sebagai orang yang keren atau orang yang culun, Cak, biasanya? enggak, orang culun. Culun ya. Karena karakter gue di situ, iya. Jadi gue kepilih karena karakter culun itu. Dan alhamdulillah beberapa iklan jodoh gitu. Ada kali kira-kira 10 iklan lah. 10 iklan lah gue mainin. Sebelum lu jadi stand up comedian, berarti latar belakang lu apa? MC atau memang suka bikin gabung sama pelawak atau? Gue emang suka di bidang entertainment ya kan. Makanya gue casting iklan itu segala macam. Terus gue MC juga, gue nge-MC. Dari kapan? Tapi kalau nge-MC mah ya berarti sebelum ini ya, sebelum stand up ya kira-kira hampir sama lah tahunnya lah, yang 2010, 2009 gitulah. Gue udah nge-MC tuh, nge-MC. Tapi masih off air lah nge-MC-nya gitu kan. Nah, terus masuk di 2011 diajakin stand up comedy, gue belum begitu mudeng karena gue masih gue pikir gue casting aja lah gitu. Begitu jalan setahun gue nonton Metro TV. Nah, begitu gue nonton Metro TV itu ada acara stand up comedy ternyata. Iya. Jadi bukan cuma Kompas TV, tapi Metro TV. Nah, pada suatu malam di acara stand up comedy Metro TV, namanya Open Mic. Judul acaranya Open Mic. Terus di situ dibilang pas di akhir acara, bagi yang mau ikutan tampil di Open Mic, silakan kirim biodata via email. Dari situlah gue deh, ini dia nih stand up comedy yang dulu pernah diajak temen gitu kan, dalam hati gue gitu. Terus ya udah akhirnya gue kirim email tuh. Terus gue ternyata dipanggil untuk audisi, nggak langsung syuting, audisi dulu di Comedy Cafe Kemang. Tahu kan Comedy Cafe? Tahu. Nah, itu yang punya Om Rahman Bapana, yang bapak angkatnya Ade Namnung almarhum ya. Nah, gue audisi di situ di Comedy Cafe, dan setelah itu ya udah syuting, diterima syuting di Open Mic gitu. Berapa episode waktu itu, Cak, di Metro TV, Cak? Mungkin teman-teman pengen tahu. Kenapa? Berapa episode lu dapat waktu di Metro TV? Nah, jadi acara di Metro TV itu ibarat kalau kita masuk 3 macam acara open mic, battle of comic, stand up comedy show. Jadi ada 3. Bagi yang bagus di open mic, dia akan dipanggil ke battle of comic. Kalau battle of comic juga bagus, nanti akan naik lagi ke stand up comedy show. Jadi dia bisa show sendiri gitu. Nah, gue tiga-tiganya udah gue masukin semua. Tapi prosesnya nggak gampang, Nus.
nggak semudah itu langsung. Jadi gue dari open mic itu nggak besoknya langsung masuk stand up battle of comic, enggak, agak lama dulu. Misalnya gue open mic di bulan April 2012, di bulan baru gue masuk stand up battle of comic baru di bulan September gitu. Lama kan, dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus gitu kan, sama aja kita nungguin corona nih. Ya. Ya, jadi nggak semudah itu. Jadi artinya gue perlu berjuang lagi, ibaratnya harus ngasah lagi, nambah lucu lagi gitu. Dan akhirnya di bulan baru gue dipanggil untuk stand up battle of comic. Lo pernah nonton battle of comic? Yang formatnya dua di kanan, dua di kiri, ada hostnya. Jadi kita battle gitu, perang. Ya. Nah, itu gue akhirnya masuk tuh. Setelah dari situ, baru gue mungkin produser Metro TV ngeliat, wah ini anak lucu nih. Udah, akhirnya gue dipanggil terus. Syuting terus. Masuk ke stand up comedy show. Nah, di stand up comedy show gue lumayan banyak. Ya. Kalau lo mau buka YouTube, silakan Panca Artis stand up comedy, ya itu ada. Ya, Cak, dari sekian banyak yang lu gitu. udah dapetin show di TV, itu apa, Cak, yang berbekas? Kalau artis kan dia gunain hasil dari syutingnya untuk beli rumah atau buka usaha. Apa yang sekarang peninggalan yang lu dapat dari proses itu, Cak? Yang jelas gue bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa, ya kan? Yeah. Terus gue buka usaha juga, buka resto juga waktu itu. Tapi waktu itu sekarang udah tutup dulu gitu kan. Nah, mungkin next lagi lah. Terus apa ya? Ya gue bisa beli mobil, ada kemarin beli gitu. Juga. Gitu, kira-kira gitulah. Ini gue lihat, kalau gue lihat di ini ya, di apa namanya, di internet kan, rating orang bisa kelihatan ketika lu ketik namanya di Google aja deh. Gue ketik Panca, itu gue disodorkan dengan informasi banyak banget, apa namanya, foto lu dan semua. Oh, ini lu ya. Seperti ini gitu ya. Terus lu juga gue ketik di YouTube juga, gila ini banyak banget, ada ratusan video mungkin yang ini yang baru, yang benar-benar diupload. Mungkin yang nggak diupload mungkin ada banyak juga ya sama TV. Ini apa pencapaian yang menurut lo belum lu capai, Cak? Lu udah sekian banyak video, yang baik yang panjang durasinya atau yang pendek. Sekarang apa yang menurut lu belum puas dan lu pengen lakuin apa? Gue sih sebenarnya ya, kalau memang jiwa gue tuh memang di stand up comedy kali ya. Memang akhirnya dulu kan gue memang awalnya kan nge-MC segala macam, dan gue suka komedi, gue suka humor, dan gue juga masuk ke Paski kan, Persatuan Seniman Komedi Indonesia juga, gue tergabung di situ juga. Gue sih pengennya gue punya special show nih. Special show stand up comedy gue belum. Temen sih orang-orang udah manas-manasin. Kalau tour sih udah pernah, tour stand up comedy udah pernah. Tapi kalau show special show belum nih. Selain itu ya gue pengen kalau bisa sih, kalau orang-orang kayak komik lain kan suka pada main film tuh. Kalau gue sih pengennya ya bisa punya film sendiri lah, bikin film sendiri gitu. Ya gue tentunya main juga situ mau gitu loh. Iya, berarti ada dua yang bisa gue simpulin. Lu pengen bikin show lu sendiri, sama kedua bisa dalam pembuatan film atau menjadi karakter di film itu ya. Iya, benar itu keinginan gue sekarang sih. Ini show off air atau on air di media TV gitu, Cak? Kalau show ini spesial show sifatnya off air. Jadi kita sistemnya jual tiket.
jual tiket. Keren itu, Cak. Uh-uh. Bukan Jadi ada di Oma Bintang itu yang setiap hari Kamis malam Jumat yang bukan, seminggu itu. bukan. Kalau itu namanya buka mic. Nah itu mirip acara yang waktu gue pertama kali nyemplung di Metro TV, open mic kan. Karena ada perjalanan waktu, akhirnya nama diganti-ganti. Gue bikin di Oma Bintang tuh buka mic, ya walaupun sama konsepnya open mic. Cuma namanya aja buka mic. Itu sih ajang latihan kalau buka mic. Ya. Bukan special show. Kalau special show itu kita show tunggal. Jadi misalnya gue nih panca artis special show. Nah gue biasanya nyari 3 opener. Biasanya ada 3 opener tuh. Opener dulu 3 tampil, mereka masing-masing mungkin sekitar 10-15 menit. Nanti begitu masuk gue wajib satu jam lebih, minimal 1 jam. Gitu. Kalau spesial show gitu. Jadi ibaratnya ini karir di stand up comedy itu kalau kita udah punya materi yang banyak, ya kira-kira wajib lah lo spesial show gitu. Oke. Nah, tapi dengan performance atau penampilan 1 sampai 1,5 jam atau 2 jam gitu. Kalau kuat. Tapi minimal 1 jam. Jadi yang gue bisa bayangin kayak di klub-klub di luar negeri gitu ya, ada satu kafe di setting, ada yang nonton gitu, terus lu ada yang bawain stand up comedian, terus kita pasti appreciate dengan ditepuk tangan seperti itu ya menurut lu ya? Iya, kayak gitu. Tapi penonton beli tiket ya, bukan free. Iya. Jadi kita jual tiket, iya. Jadi special show namanya. Oke, Cak, kasih tahu Wajib tuh. buat stand up comedian yang gue tahu kan lu juga punya program di salah satu kafe di Tebet, itu lu ngerangkul komedian baru, terus juga memberikan kesempatan dia juga untuk latihan di situ. Apa sebetulnya yang pengen lu capai, Cak, dari kegiatan lu ini? Yang pengen gue capai adalah itu kan buka mic itu memang ajang latihan buat siapa aja yang minat jadi atau yang mau jadi stand up comedian. Nah disinilah seni stand up comedy ini gue ngelihatnya kita kayak memberi kesempatan buat semua orang gitu. Dan ada ajang latihan rutinnya gitu. Gue salutnya sama stand up comedy gitu. Ada ajang latihan rutin dan itu terbuka untuk umum gitu. Ya gue pengen aja ada orang-orang yang serius di stand up comedy, mau jadi stand up comedian, kan ini jadi wadah gitu. Makanya manfaatin gitu. Lo jadi banyak saingan nanti, Cak. Banyak yang pinter, ayo lo jadi banyak saingan. Enggak, rezeki masing-masing lah. Ya, jadi sebenarnya apa ya? Jadi gue kayak panggilan jiwa aja gitu. Nggak apa-apa. Ibaratnya makin banyak stand up comedian, tapi kan nanti tetap penonton yang memilih sendiri gitu. Mana yang dia suka kan gitu. Oke, Cak, ini ada banyak banget anak muda kita yang produktif dan mereka salah satunya juga pengen jadi komedian. Menurut lo sebagai seorang pelaku komedian, apa sih deskripsi dari stand up comedy itu biar kita bisa paham gitu orang-orang yang pengen mau jadi stand up comedian? Apa deskripsi simple menurut lo yang merepresentasikan stand up comedy? Wah, gokil. Pertanyaan lo kayak dosen UIN. Enggak, maksudnya itu stand up comedy itu apa sih? Apa permainan kata atau lu membuat joke yang harus lebih Oke, gini ya. Jadi mungkin gue ngomongnya agak serius ngomongnya ya. Gue itu adalah penikmat komedi. Awalnya penikmat komedi. Sekarang jadi alhamdulillah jadi pelaku komedi. Sebelum stand up komedi, gue juga ngamatin lawak. Ya, tahu kan lawak ya? Nah, lawak adalah suatu bentuk yang komedi tapi dia disampaikan secara grup. Ya, bertiga atau berempat gitu ya. Jadi mereka tektokan gitu. Nah, begitu masuk stand up komedi dilakukan sendirian gitu. Sendirian, iya. Satu orang ya kan, tapi sama-sama membuat orang ketawa. Nah, akhirnya kan gue mulai mempelajari gitu. Ini gimana kok lawak bergrup
bikin orang ketawa, stand up comedy sendirian, tapi juga bikin orang ketawa. Ini gimana bedanya kan gitu kan? Nah, kata yang paling simpel buat stand up comedy adalah lo bisa membuat orang tertawa dengan individu secara sendirian, membuat orang tertawa, tapi maksud gue materinya adalah melalui keresahan yang lo alamin sehari-hari gitu, atau sepanjang hidup lo. Jadi ibaratnya kayak lo nyeritain sesuatu tentang diri lo dan jadi lucu gitu. Jadi tanpa harus dibantu teman, nggak ada tektokan di situ, ya. Nah, kasih contoh, menyampaikan keresahan itu macam-macam, bisa juga dengan permainan kata gitu. Contoh misalnya dari kasus simpel yang biasa kita alami juga setiap hari. Contoh misalnya, lo tahu kan kecoa kan? Lu jijik nggak sama kecoa? Wah, pasti jijik lah, pasti kabur kalau ada. Nah, tapi lu pernah nggak lagi, misalnya lu di satu tempat, kalau lagi berdiri ada kecoa, pasti kita suka ngikutin lo. Ya, suka ngikutin. Suka ngikutin langkah lo. Misalnya kecoa tuh suka ngikutin langkah kita lo. Coba deh. Iya. Tes deh. Nah, itu gue suka ngalamin itu kalau di WC gitu kan. Ini kecoa kenapa sih ngikutin langkah gue gitu? Gue ke kanan ngikutin, gue ke kiri ngikutin, ya gitu kan. Jadi di rumah gue di Tebet kan. Jadi begitu gue jalan ke tempat lain, gue lihat ada kecoa lagi. Ini kecoanya gue perhatiin keringetan. Itu kecoa dari rumah gue, harus ngikutin. Dari Tebet, gue udah sampai Bogor. Gitu. Nah, gitu maksud gue. Jadi ada keresahan yang gue sama kecoa tuh resah, sebel gitu. Kok kenapa suka ngikutin gitu. Tapi akhirnya dibikin jadi satu beat stand up comedy yang dibikin hiperbol. Lo tau dong hiperbol kan? Membesar-besar. Nah, melebih-lebihkan. Artinya nggak mungkin lah gue sampai Bogor dia ngikutin, ya kan? Disitulah seninya stand up comedy. Dia bisa... Kalau bisa dijabarin simpelnya gimana, Ca? Misalnya, pertama lu sampein pengalaman lu, kedua lu lebih-lebihkan, ketiga lu kasih gernya di terakhir. Apa seperti itu? Sesimpel itu? Iya, jadi stand up comedy itu kan prinsipnya cuma dua. Ada bagian lempeng, ada bagian lucu. Hello. Jadi bagian lempeng ini kalau orang bingung kita sebut aja asumsi. Jadi ada asumsi, terus pada satu titik asumsi itu dipatahin gitu. Taruh lagi, nah ini nih yang paling simpel nih, ini yang udah gue posting di Instagram nih. Tertib berlalu lintas dong. Masa tadi gue lihat orang udah bertiga, nggak pakai helm, untung naik mobil. Nah, ya. Gitu ya. Jadi coba lo asumsi lo apa waktu gue bilang bertiga nggak pakai helm, pasti dalam otak lo apa? Naik motor. Nah, tapi langsung gue patahin, untung naik mobil. Kan gitu. Ya gue lihat memang untuk menyerap jokes untuk stand up comedy kita mesti benar-benar cerdas juga ya penontonnya ya, jadi nggak bisa asal. Ya sebenarnya kalau dibilang cerdas, ya memang harus cerdas. Tapi yang penting fokus. Kalau lo nggak fokus, lo akan kehilangan. Maksudnya apa tadi ya? Gitu. Oke. Nah, di contoh gue kan jelas tadi kan, udah bertiga nggak pakai helm, pasti dalam otak penonton tuh, wah motor nih. Tapi langsung gue patahin, untung naik mobil. Nah itu namanya pemataan asumsi. Ya kalau naik mobil, dalam hati penonton ya kan gini, kalau naik mobil mah nggak ada masalah. Lu mau berlima juga nggak pakai helm nggak apa-apa, ya kan? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, tapi itu nggak perlu kita jelasin. Udah, kelarin aja di situ. Untung naik mobil, udah kita pindah ke jokes lain gitu. Oke, Ca, 10 menit terakhir gue mau ngasih pertanyaan yang cepat dan lu nggak boleh mikir, lu harus jawab langsung ya. Wah, ini rapet tes nih ya. Rapet. Kalau terlalu renggang,
terlalu rapat di seluruh renggang ya rapat tes ya. Ya. Oke, lu lebih suka disebut stand up comedian atau pelawak, Cak? Stand up comedian, And next, single fighter atau ngegroup? single fighter, Gak lucu atau gak nyambung? gak nyambung. Nyambung. Duit atau pertemanan, Cak? Duit, Sensasi atau prestasi? prestasi, Raditya Dika atau Panji? Panji, Oke. Perempuan atau ketenaran? ketenaran, Ketenaran atau keluarga? keluarga, Oke. Terakhir, lu seniman, mau jadi seniman atau pekerja kantoran? seniman. Oke ya. Dari stand up comedian lu lebih suka disebut stand up comedian. Kenapa nggak pelawak? Cak, lu kan lucu banget, betul. Kan tadi gue bilang, ternyata lawak kan sama stand up comedy kan beda. Ya. Dan gue akhirnya menemukan kayaknya gue kliknya memang di stand up comedy. Walaupun memang sama-sama membuat orang ketawa, ya kan. Gue memang ngerasa kliknya di stand up comedy. Jadi gue TikTok juga gue seneng, gue suka juga. Karena di lawak kan dibutuhin TikTok kan. Tapi kenapa gue suka stand up comedy? Karena gue suka menulis tadi asumsi dan pematahatan asumsi tadi, setup dan punchline kalau di stand up istilahnya. Ya. Cak, ada setup, ada punchline. Kasih tips dong, Cak. Lu kan sering banget tampil sendiri. Gue orang yang nervous juga kalau tampil sendiri. Ada nggak tips khusus yang lu jalanin sampai sekarang pada saat lu harus manggung, persiapannya apa aja supaya lu pada saat manggung all out dan lu nggak kelihatan nervous seperti itu, Cak? Kasih tipsnya, Cak, buat teman-teman yang nonton yang masih pemula. Oke, tips yang paling handal adalah materi. Lu harus siap materi. Jadi, apalagi stand up comedy ya. Kalau mau jadi stand up comedian atau mau perform stand up comedy, yang penting siap materi. Lu harus hafal itu materi. Jadi stand up comedy sebenarnya jangan mengandalkan improvisasi. 90% adalah materi tertulis. 10% improvisasi. Nah, itu yang paling penting. Kalau di lawak itu bisa kebalikannya. 10% materi, 90% improvisasi. Karena mereka bergrup dan bisa tektokan. Itu kira-kira. Jadi materi paling penting. Lu pernah ngalamin stuck gitu di tengah-tengah pada saat lu nyampein materi? Pernah bahkan gue waktu syuting di Metro TV, gue sampai ngeblank dan ya udah yang gue lakuin sebenarnya gini, kalau kita ngeblank kita skip aja, biarin. Jadi kalau A B C D E F G, A B C C ngeblank, kita langsung ke D aja udah, lupain aja yang C. Kalau nanti ingat ya kita berusaha pakai bridging. Nah, seni stand up comedy itu bisa memasukkan bridging atau jembatan gitu loh, untuk bisa masuk ke jokes berikutnya gitu. Iya. Tadi lu gitu. milih nggak nyambung daripada nggak lucu. Kenapa lebih milih nggak nyambung daripada nggak lucu? Nggak lucu itu nggak ada yang bayar, Lus. mending kalau nggak nyambung kan bisa jadi tipe jokes gue. Wah, nggak nyambung nih, tapi jadi lucu kan. Iya. Gitu. Daripada nggak lucu ada yang bayar. Dari duit sama pertemanan, lu pilih duit. Kenapa, Cak? Sebenarnya duit dulu, pertemanan mah gampang. Gitu. Habis itu kan sebenarnya pilih salah satu kan. Soalnya gini, kalau kita berteman dulu, nggak ada duit, kita juga kan, wah, mau naksir teman nggak bisa, gitu kan. Mau minta nggak enak, kan gitu. Kalau ada duit dulu, ya insya Allah kita bisa bantu teman, gitu. Oke. Itulah kira-kira. Prestasi atau prestasi, tadi lu pilih apa? Prestasi dong. Prestasi, kenapa, Cak? Tadi apa? Sensasi atau prestasi. Banyak orang prestasi dulu. Oh iya, nah ini gue nggak suka. Jadi memang, nah gue itu kan sekarang gue ada manajer, personal manager ada. Personal manager gue kayaknya sih ngarahin gue untuk cari sensasi. Jadi Cak, lu bikin aja video yang gimana kira-kira apa namanya,
kalau bisa apa sih, ya ada nyindir orang lah segala macam, jadi biar lu ntar langsung naik follower, viewer gitu. Nah gue nggak suka itu, gue sukanya berjalan ini aja, normal aja gitu, Apa adanya ya. dengan prestasi. Ya. Kalau gue punya prestasi juga, nanti orang juga akan ngelirik kan gitu. Prinsip gue sih itu. Oke. Raditya Dika atau Panji, lu pilih Panji. Kenapa, Cak? Iya, sebenarnya sih dua-duanya gue suka. Tapi kalau disuruh pilih memang harus gue pilih Panji karena Panji itu apa ya? Inilah kayaknya kalau dia udah ngomong gitu kita susah untuk nggak dengerin gitu. Kata-katanya tuh bagus banget dan bisa mencerahkan kalau kita dengerin. Jangankan dia stand up ya, dia kadang suka jadi pembicara juga kan, jadi speaker. Gue suka lihat, gak usah stand up, dia tuh ini kayak ibarat motivator lah. Jadi suka memberi motivasi gitu dan ya bagus, gue suka gitu. Itu aja sih kalau gue kalau lucu sih dua-duanya lucu. Oke, ini hanya sebatas quiz biasa aja, nggak ada justifikasi. Perempuan atau ketenaran? Iya. Pilih ketenaran. Tadi gue kasih tanya ketenaran atau keluarga, lu lebih milih ke keluarga. Kenapa, Cak? Apa keluarga lebih penting buat lu daripada? Ya kalau tenar nanti keluarga apa sih? Gue tenar tapi tenarnya bukan tenar yang positif kan, malu-maluin keluarga dulu lebih penting gitu. Masalah kalau ketenaran, iya masalah ketenaran lah bisa diatur kan ya kan, itu bonus lah. Iya. Tapi ketenaran yang membawa nama baik keluarga dong gitu pastinya. Oke, Cak, kita masih punya waktu 3 menit. Gue sebenarnya pengen tahu lebih dalam tentang keluarga. Sorry banget nih, bukannya mau sotoy pengen tahu. Cuman boleh nggak sedikit tahu, lu tuh sebetulnya punya saudara berapa, terus lu anak keberapa gitu. Mungkin ada beberapa teman juga kayak si Mono juga mungkin juga belum tahu lu tuh anak keberapa gitu. Gue sesuai nama Panca, anak 5, dan gue 6 bersaudara. Domisili sekarang jadi gue punya adik satu. Gue sekarang di Tebet. Lu sendiri? Sementara kakak gue sendiri. Di sini gue sendiri gitu. Karena sebenarnya jadi gini, bokap nyokap udah nggak ada kan. Nah, apa namanya, tinggal kakak gue tuh daerah nggak di Jakarta Timur lah. Gue di Jakarta Selatan gitu. Ya kadang gue nih biasanya kalau lebaran main nih, cuma kan lagi corona. Gitu. Bisa ke Roma aja. Hah? Bisa ke Roma biar aman. Nah ini makanya di Roma aja. Ini corona kan jadi memisahkan kita nih. Ini kalau nggak ada corona nggak ada Zoom nih. Oh iya betul. Kalau iya kan. Ya, jadi laku sih ya. Iya nih Zoom. Satu lagi, Cak. Emang sampai sekarang nggak kepikiran untuk pendamping hidup gitu, Cak? Sorry banget. Ya siapa sih yang nggak mau? Iya. Belum cocok aja ya. Artis gitu loh. Karyanya banyak orang. Kemarin baru aja tuh deket dan tiba-tiba pergi. Oke. Tapi udah ada sekarang? Ya ada lah. Calonnya ada ya? Serep ini masih namanya Serep ya. Dia diambil dulu di belakang. Apa sih yang lu lihat dari perempuan, Kak? Pengaruh apa? Lu pemilih ya? Atau banget ya. Ada kriteria sendiri gitu? Enggak juga. Gue ngalir apa adanya sebenarnya, bukan pemilih sih. Tapi pernah pacaran kan? Emang nggak tahu. Iyalah. Ada beberapa. Itu di Oma Bintang kan ada beberapa. Cuma lo aja nggak tahu. Nah, tapi itu ada. Cuma maksudnya ya belum cocok gitu. Lu nggak minder kan tapi ya? Dia yang minder. Agak lah. Gue ya mungkin ya let it flow lah, let it flow istilah bahasa Inggris ya.
Kalau mengalir kan ke bawah terus, jangan naik ke atas. Apa tuh? Kalau biarkan mengalir kan air ngalirnya ke bawah terus, nggak ke atas-atas jadinya. Ya bisa aja kalau kita itunya didongakin. Bener juga. Itu apa namanya? Kan ada tuh kayak pelosotan kan dinaikin aja gitu bisa ke atas. Ya oke, ini gue kelihatannya ada satu rahasia atau mungkin ada kendala ketika lu mulai dekat dengan perempuan. Gue pengen tahu pendapat lu tentang perempuan apa sih? Mungkin ada perempuan lain di luar sana yang sedang nyaksiin video lu. Pendapat gue. Wah, wanita adalah makhluk halus. Iya, makhluk halus karena halus, saking halusnya ya kita harus mengerti lah gitu. Gitu ya. Tapi udah jalanin beberapa, tapi sampai sekarang masih belum menemukan mana yang cocok gitu. Yang klik, yang istilahnya klik lah. Apa ya? Bagaimana cara supaya ngeklik sama lu, Cak? Ada persyaratan nggak? Atau ada hal yang perlu mereka tahu mungkin? Yang jelas harus bisa nerima profesi gue sebagai seorang seniman komedi. Ya, yang kadang-kadang jobnya ada, kadang gitu ya, Cak. Nah itu, iya, gitu dong. Nah, lu untuk lu sehari-hari di tempat lu ngontrak sekarang di tempat itu gimana caranya, Cak? Apanya nih? Lu nanya apanya nih? Ini kan gara-gara corona kan show jadi banyak di cancel. Terus apa yang ini untuk bertahan hidup sekarang? Ini PR. Mungkin ini apa sih jawabannya sama kali sama semua seniman ya. Karena ya kan nggak ada job nih. Kalau gue, alhamdulillah masih bisa bikin video kan untuk di Instagram gitu. Nah itu ternyata ada satu perusahaan lah yang butuh misalnya lu bikin video dong, nanti ada fee-nya nih. Nah gue masih bisa kayak gitu. Jadi dari situ ternyata gue bisa nyambung hidup gitu loh. Terus ada lomba stand up comedy juga. Ada. Kalau lo jeli di Instagram ada yang bikin lomba stand up comedy, bikin video stand up dan dilombain, hadiahnya 3 juta misalnya gitu. Oke, setelah ini ada rencana mungkin lu yang sedang lu jalanin? Setelah ini ya pokoknya gue ini kan katanya udah mau new normal nih. Ya. Syukur cepet lah new normal. Artinya normal lagi tanpa kita maunya udah no virus lagi kan. Ya gue pengen show lagi gitu. Sudah gitu ya. Cak, kalau ngubungin lewat mana sih, Cak? Kalau ada mungkin ada event organizer atau ada orang yang mau cari MC, harus kemana? Apa harus ke IG lu? Mungkin lu bisa promosiin IG lu atau Oke. Yang mau follow IG gue dengan ikhlas, follower gue 1.002, berarti gopay atuh. Silakan follow aja di @panca_artis. Yeah. Instagram ya, YouTube Panca Artis. Silakan subscribe. Nah, kalau lo follow IG gue, di situ di bio itu ada nomor manajer gue. Oh, lo sekarang udah pakai manajer? Ada. Tadi kan gue cerita, gue pakai personal manager. Ya, jadi gini, kalau buat orang-orang yang belum kenal gue, silakan lo lewat manajer. Tapi buat yang udah kenal gue, langsung aja nggak apa-apa. Gitu, iya. Iya, gue kasih kemudahan gitu. Artinya enggak kan gini, gue menjaga, wah, lo belagu banget sekarang pakai manajer. Terus gue bisa harga lo beda dong sekarang, gitu kan. Buat yang udah kenal, nah nggak apa-apa. Buat yang udah kenal ke gue langsung. Tapi buat orang-orang baru yang mungkin baru follow IG gue dan nggak kenal itu siapa, ya silakan, kan dia pasti nggak tahu nomor HP gue dong. Ya lihat aja di bio itu ada nomor manajer gue gitu. Gitu. Udah ada banyak perubahan nih, Cak. Dan yang gue salut dari lu karya udah ratusan. Gue nggak bisa ngitung di YouTube itu banyak banget video tentang lu, video
sebelum manggung, dan itu mungkin nggak semuanya juga bisa terupload sama yang punya videonya. Tapi yang gue tahu dari tahun ke tahun, lu penampilannya begini-begini aja, simple dan nggak neko-neko. Lu juga nggak star syndrome yang gue lihat. Ketemu kapanpun ya udah, ketemu baju ya begitu gitu. Santai, celana Iya, pendek, iya. udah seadanya aja. Lu punya sepatu itu ya lu pakai, nggak pernah gue lihat Iya, iya. macam-macam harus seperti kayak siapa gitu, enggak. Gue lihat lu punya. Oke, Oh. kayaknya Iya. cukup memuaskan hati gue, Cak. Ya, amin, amin. Kenal lama, Semoga puas juga. dan partner juga kalau lagi MC, dan Nah, iya. keren juga. Lu juga, iya. Ya, ya, ya. Terus, Yang mau lu sampaikan, Cak? apa tuh? Apa mungkin buat para Oh, pendengar itu, atau apa mungkin yang lagi sedang belajar jadi stand up comedian? ya pokoknya buat siapa aja yang mau menekuni dunia seni, mau jadi seniman apapun itu, khususnya seniman komedi, khususnya lagi stand up komedi, ya pelajarin aja dengan apa namanya, tekun, jangan nyerah ya. Karena nanti kalau di stand up komedi ada istilah persona. Jadi nanti lo akan ketemu persona lo sendiri, karakter lo sendiri, dan itu yang akan ditunggu orang. Dan itu yang akan dibeli orang. Orang nggak akan pindah ke lain hati karena udah suka sama gaya komedi lo. Gitu. Jadi jangan mau sama orang lain. Lo beda juga, lo harus jadi yang beda. Gitu. Ya, super, Kalau misalnya Cak. udah kebanyak gitu, itu kira-kira. Dan terakhir, kalau sukses udah ada di depan mata, jangan sampai dia pindah ke belakang kepala. Oh, dalam banget, Cak. Mantap, mantap. Hari ini gue nggak nyesel bisa lebih dekat lagi ngobrol-ngobrol santuy bareng Panca Atis. Cak, sukses buat lo. Sama-sama. Banget. Amin, sama-sama, Us. Ketemu di dunia nyata, di new normal. Kita akan Iya, amin. ya kita akan nyari duit lagi bareng nantinya, dan mudah-mudahan lo bisa survive saat ini dan Amin, amin. tetap berkarya terus. Gua tetap pantau Amin. di Instagram snap-snapnya. Ya, amin. Yang belum Sama-sama, Us. adalah gua bikin video bareng lo, terserah lo Deca, itu gua selalu Oh iya, iya sibuk belum terus. pernah. Oke, nanti pokoknya new normal kita bikin ya. Siap, siap, siap. Oke, thank you ya, Cak. Assalamualaikum. Oke, thank you, Mas Ngosan. Waalaikumsalam. Sebentar, sebentar. Ciri khas lu kalau lu mau keluar biasanya dari panggung biasanya ngomong apa? Lo mau hitungin nggak? Apa? Ada 10 nih, lo mau ngitungin nggak? Boleh, boleh. Ya, siap ya. Begitu kelar, 1, 2, 3 gitu ya. Yeah. Oke. Buat Zoomer, jadi penonton Zoom, Zoomer dong namanya. Buat Zoomer dan para canda, ya sekian aja obrolan gue sama Daus di ngos-ngosan. Dan akhirnya gue tutup dengan ucapan, Nikita Willy, Nikita Mirzani, ini gue Panca. Oke, 1. Arman Maulana. Kamu mau apa? Panca mau pamit. 2. Kiki Amelia, negara Amerika. Panca ame siapa? 3. Syahrukan, Caklakan. Ini Panca kan? 4. Sandra Dewi Sandra. Dek, ini Panca. Oke, Cak, cukup 5 aja, Cak. 5-nya lagi nanti. Takutnya dia ada yang niru ininya, ngambil ide lu nantinya. 5-nya Oke, siap. Kita siapkan di panggung, Cak. Jangan penasaran. Oke, sampai ketemu lagi ya. Ya, sukses nih ngos-ngosan nih. Ya, assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Oke, ya teman-teman, channel Daus Rojali itu demikian tadi wawancara gue bareng sama Panca Atis. Ini teman lama, kenal lama, tapi ya itu gue penasaran karena memang nih orang konsisten banget dalam konteks membuat snap-snap video-video pendek, dan itu materinya selalu ada aja gitu, dan faktual biasanya ya yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi Panca Atis gue rekomendasiin banget, 100% banget, 1000% buat teman-teman semua para event organizer yang mencari talent untuk menyemarakan suasana, mungkin bisa menjadi stand up comedian atau dia juga bisa menjadi MC.
yang ditandemin sama partnernya nanti di atas panggung. Oke, gue udah Oslo jadi sekian dari gue masih di ngos-ngosan. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Oke, Ca, makasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum.